Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang paling menganugerahi nikmat iman dan Islam, nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Tentu kita bersyukur, termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meletakkan dasar-dasar keimanan pada Allah dan menjelaskan kepada semua umatnya tata cara peribadatan bagaimana yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk meninjau tentang kejahatan riba. Pendengar yang berbahagia, di zaman sekarang ini banyak orang tidak lagi menghiraukan halal haramnya harta yang dimakan, termasuk menganggap remeh keharaman riba atau bunga bank. Mereka yang menganggap riba atau bunga bank adalah sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dipermasalahkan. Dengan alasan kebutuhan, mereka tidak risih mengambil piutang atau kredit dengan membayar sejumlah bunga. Bahkan karena kebiasaan mereka tidak lagi canggung untuk bertransaksi dengan riba. Asal ada untungnya, banyak dari mereka berdalih bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana tadi saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 275 pada mukaddimah tadi. Pendengar yang berbahagia, dari segi istilah bahasa sama dengan ziyadah yang artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum, riba adalah penambahan terhadap hutang. Maksudnya, setiap penambahan pada hutang, baik secara kualitas ataupun kuantitas, baik banyak ataupun sedikit, adalah riba yang diharamkan. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Adapun yang dimaksud dengan jalan yang batil dalam hal ini yaitu mengambil tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh syariat. Pendengar yang berbahagia, seluruh ulama sepakat keharaman riba, baik yang dipungut sedikit maupun banyak. Seorang tidak boleh mengambil harta riba dan harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya dan ia hanya berhak atas pokok hartanya saja. Al-Quran dan As-Sunnah secara tegas telah mengharamkan riba dalam berbagai bentuknya dan seberapapun banyak ia pungut. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 279, "Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan
maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Pendengar yang berbahagia, dalam ayat ini Allah secara tegas mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak mau meninggalkan transaksi riba. Artinya, orang yang menjalankan transaksi riba secara otomatis telah menantang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menantang Allah dan Rasul-Nya, maka mereka adalah tempat tinggal abadinya. Sabda Rasulullah SAW, dirhamu riba ya'kulur arjul wa huwa ya'lamu asyadu min sittin wa sina ziniyah. 1 dirham riba yang dimakan seorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka itu lebih berat daripada 60 kali zina. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan makan riba, penulisnya dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Pendengar yang berbahagia, riba dalam Islam sangat dibenci dan dimurkai, karena riba akan selalu membawa kesengsaraan, baik di dunia maupun akhirat. Riba dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak adil. Praktek riba memposisikan pemilik uang memperoleh pendapatan secara pasti dari suatu usaha yang tidak pasti. Akibatnya, kekayaan hanya akan dimiliki oleh segelintir orang. Kemiskinan akan meningkat dan krisis ekonomi serta ketegangan antara pemodal dan buruh tidak akan dapat dihindari. Itu artinya kemakmuran dan kesejahteraan akan selalu jauh dari harapan. Maka jelas sekali jika Allah mengatakan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Bagaimana terdapat Al-Baqarah 276. Yang dimaksud memusnahkan riba adalah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Sedang yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah menumbuhkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Di samping itu, memakan hasil riba akan menjadi penghalang terkabulnya seluruh amal ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai para manusia, sesungguhnya Allah Maha Suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci. Jadi, kalaupun ia salat, puasa dan haji, semuanya akan sia-sia." Ibnu Abbas berkata, Allah tidak akan menerima salat orang yang di dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, kita harus sadar dan berhati-hati dari kejahatan riba. Nah, riba akan membawa berbagai kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.